Anak-anak sekalian, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dapat berjumpa kembali di channel Pak Hendy yang ganteng tuh ya. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6. Marilah kita mulai langsung aja anak-anak sekalian, kita masuk ke materi. Baca kembali teks tentang suku Minang. Pada pembelajaran kelima kemarin, kita sudah belajar tentang suku Minang. Nah, pada kesempatan ini atau pada kali ini, kita akan menemukan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dari teks tentang suku Minang itu. Jadi pada kesempatan ini nanti kita akan menemukan dari setiap paragrafnya mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Baik, kita mulai dengan paragraf yang pertama. Nah, ini adalah paragraf 1 dari bacaan yang berjudul Suku Minang. Nah, anak-anak sekalian, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ini. Untuk paragraf pertama ini terdiri dari 5 kalimat. Kita ingat bahwa kalimat itu diawali dengan huruf besar ya, huruf kapital, kemudian diakhiri dengan titik. Ini ada berapa? Ternyata ini untuk paragraf 1 ada 5 kalimat. Mana? Pertama, kalimat pertama, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Bahas tentang suku Minang ya, tentang suku Minang itu sendiri yang berasal dari kelompok etnis Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Ini menjelaskan tentang penjelasan dari kalimat pertama, yaitu tentang suku Minang itu. Yang kedua, yang ketiga adalah bahasa daerah. Nah, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Ini juga menjelaskan tentang kalimat pertama tentang suku Minang. Yang keempat, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Nah, yang keempat ini juga menjelaskan tentang suku Minang. Yang kelima, legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Maling Kundang. Ini juga menjelaskan daripada kalimat pertama, yaitu suku Minang. Jadi jelas yang pertama, ini kalimat pertama merupakan ide pokok atau kalimat pokok di sini, ide pokoknya. Yang kedua adalah 3, 4, dan 5 ini merupakan kalimat penjelas. Jadi, saya ulangi lagi, yang pertama itu merupakan kalimat pokok atau ide pokoknya dari kalimat pertama ini. Yang kedua, 3, 4, dan 5 merupakan ide pendukung atau kalimat penjelas. Nah, ini adalah paragraf yang kedua dari teks bacaan suku Minang. Paragraf yang kedua ini biasa kita lihat ini terdiri dari 5 kalimat ya, 5 kalimat. Kalimat yang pertama adalah suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Nah, jadi untuk kalimat pertama ini membahas atau menjelaskan tentang rumah adat yang disebut dengan rumah gadang. Yang kedua, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Nah, kalimat kedua ini menjelaskan atau memaparkan tentang rumah adat gadang ya, rumah gadang. Jadi menjelaskan dari kalimat pertama.
Yang ketiga, lengkung atap rumahnya. Ini juga menjelaskan tentang ciri-ciri daripada rumah adat, yaitu rumah gadang. Keempat, atap rumah terbuat dari ijuk. Ini juga menjelaskan atau memaparkan tentang rumah gadang dari kalimat pertama. Yang kelima, karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Ini juga kalimat yang kelima ini juga menjelaskan daripada kalimat yang pertama, yaitu tentang rumah adat, yaitu rumah gadang. Nah, kita dapat cari tahu bahwa kalimat pertama adalah gagasan pokok. 2, 3, 4, dan 5 merupakan gagasan pendukung, ya. Nah, sekalian, begitulah caranya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, paragraf yang ketiga ini bisa kalian cari, ya. Bisa kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya seperti apa yang telah Bapak contohkan tadi, ya, di paragraf 1 dan 2. Ya, diantaranya kalian harus memisah-misahkan dulu dari paragraf ini, paragraf 3 ini, memisah-misahkan kalimatnya. Ini misalnya, ya, ini untuk paragraf 3 ini terdiri dari berapa kalimat? Nah, pertama, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Ini dimulai, ingat kata Bapak, kalimat itu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Ini yang pertama, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. 1, ini kalimat ke-1 dari paragraf 3. Yang kedua, talempong dimainkan dengan cara dipukul. 2, yang ketiga, alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Nah, dan yang terakhir, saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, anak-anakku sekalian, setelah dipasing-pasingkan dari setiap paragraf itu berapa kalimatnya, nah, kalian bisa cari tahu mana ide pokok atau gagasan pokok dan mana yang disebut dengan gagasan pendukungnya, ya. Mudah kan? Iya, sip, mudah. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah paragraf keempat. Ini masih tentang suku Minang, ya. Nah, kalian dapat cari tahu mana gagasan pokok, mana gagasan pendukungnya. Ini bisa dicatat di buku catatan kalian masing-masing, ya, dengan cara seperti apa yang Bapak contohkan tadi, ya. Selanjutnya ini adalah paragraf yang kelima, ya, paragraf yang terakhir. Ini tentang makanan. Wah, ini makanan, ya, tentang makanan. Ini kalian juga bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan cara seperti apa yang telah disampaikan Bapak tadi. Sama, ya, kalian nanti catat dulu mana kalimat pertama, mana kalimat kedua, dan seterusnya. Setelah itu kalian bisa cari mana gagasan pokok, mana gagasan pendukungnya. Mudah kan? Baik, silakan untuk mengerjakannya, ya. Kalau memang nanti ada kesukaran atau kesulitan, tapi sebenarnya ini mudah, ya, pasti mudah. Nanti bisa bicarakan sama orang tua kalian atau bisa langsung WA saja Bapak, ya. Sip, mantap. Selanjutnya, anak-anak sekalian, Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Jadi, jangan sampai kita semuanya berpecah belah, bercerai-berai. Ya, itu akan memudahkan bagi musuh-musuh kita untuk menghancurkan Indonesia. Seyogianya dan seharusnya kita harus tetap bersatu kita teguh, bercerai
kita runtuh. Sehingga dengan keberagaman ini, keberagaman di Indonesia ini, baik suku, budaya, agama, bangsa, ya, keberagaman suku, budaya, agama, dan sosial ini harus dijadikan suatu ikatan yang sangat kuat, karena keberagaman ini merupakan identitas bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah kalian. Ya, misalnya di sekolah kalian kan mungkin ada juga yang berasal dari daerah lain, atau mungkin juga ada yang berbeda agama. Nah, kalian coba buat rencana kegiatan, bagaimana sikap kalian, bagaimana menyikapi tentang perbedaan tersebut, ya. Jadi kalian buat rencana bagaimana sikap kalian dalam menghadapi perbedaan tersebut. Nah, sikap kalian dalam menghadapi perbedaan tersebut itu dibuat rencana dalam sebuah kegiatan, ya. Siap? Nah, mantap. Nah, untuk selanjutnya, kalau kalian masih pusing dan bingung, Bapak kasih contoh nih, ya. Sikap menghargai keberagaman. Pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Otomatis itu juga kita bisa bermain, sudah mencerminkan tentang menjaga persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah, ya. Yang ketiga, tidak mengejek suku dan agama orang lain. Berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Nah, ini adalah salah satu atau contoh, ya, dari sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Bisa nanti kalian cari contoh-contoh yang lainnya, ya. Demikianlah anak-anak sekalian, pembahasan tentang tematik, ya, tematik kelas 4, tema 1, sub tema 1, pembelajaran ke-6. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya bagi kalian semuanya. Semoga kalian semuanya sukses, berkah, dan dimudahkan dalam segala urusan. Demikian dari Bapak, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.